Kisah masa kecil Nabi Muhammad. Saat Nabi Muhammad masih di dalam kandungan, sang ayah meninggal dunia. Sampai akhirnya Nabi Muhammad terlahir tanpa seorang ayah. Di usianya yang ke-6 tahun, ibu Nabi Muhammad mengajaknya untuk pergi ke makam ayahanda. Mereka berpamitan kepada sang kakek Abdul Muthalib. Ketika perjalanan pulang menuju Mekah, tak disangka-sangka ibunya merasa kelelahan. Dan ternyata di saat itu pula ibu Nabi Muhammad meninggal dunia. Mendengar kabar tersebut, sang kakek merasa sangat sedih dan kasihan melihat Nabi Muhammad yang menjadi anak yatim piatu di usianya yang masih sangat kecil. Akhirnya, beliaulah yang merawatnya dengan sepenuh hati karena Nabi Muhammad adalah cucu kesayangannya. 3 tahun kemudian Allah pun memanggil sang kakek untuk kembali kepadanya. Nabi Muhammad sangat terpukul saat kehilangan sosok yang dicintai dan melindunginya selama ini di usianya yang masih umur 8 tahun. Sebelum wafat, kakek memberi wasiat kepada salah satu anaknya yang bernama Abu Thalib untuk mengasuh Nabi Muhammad karena ia ingin Nabi Muhammad diasuh oleh seseorang yang tepat. Akhirnya Nabi Muhammad ikut tinggal bersama dengan sang paman. Berbeda dengan remaja seusia Nabi Muhammad lainnya, ia adalah pemuda yang tidak malas dan ia lebih banyak menghabiskan waktu di masa mudanya dengan bekerja keras serta menjauhi maksiat. Melihat kondisi keluarga dari pamannya, Nabi Muhammad tahu diri dan tidak mau diam. Dengan bermodalkan tenaga dan badannya yang sehat, ia ikut bekerja membantu pamannya dengan ikhlas dan tanpa paksaan. Nabi Muhammad meminta kepada Abu Thalib untuk mengizinkannya menggembala kambing. Tanpa pernah mengeluh, setiap hari ia menggembala kambing dan mengembalikannya ke kandang di sore hari. Kambing-kambing yang dirawat oleh Nabi Muhammad gemuk-gemuk dan sehat, sehingga warga sekitar sangat puas melihat hasil kerja Nabi Muhammad. Selain rajin, ia juga jujur dan sopan santun. Di waktu istirahat, Nabi Muhammad menghabiskan waktunya dengan merenung, berpikir atas yang terjadi di sekelilingnya. Berbagai pertanyaan yang terlintas sehingga ia sibuk dan terjaga dari perbuatan negatif sebagaimana pemuda Mekah lainnya. Pada musim semi di tahun 595 Masehi, para pedagang Mekah berencana membawa dagangannya ke Suriah. Para saudagar kaya mencari agen atau pimpinan kafilah dagangnya. Para saudagar itu diantaranya adalah Khadijah. Mendengar kabar tersebut, Abu Thalib teringat untuk merekomendasikan keponakannya yaitu Nabi Muhammad. Khadijah pernah mendengar nama tersebut, yang mana pada waktu itu orang-orang sering menyebutnya Al-Amin. Tanpa berpikir panjang, Khadijah langsung menerimanya. Abu Thalib sangat bahagia dan segera pulang untuk menemui Muhammad. Keesokan harinya, Abu Thalib kembali dengan Muhammad untuk menemui Khadijah. Sesampainya di sana, Khadijah menceritakan semua lika-liku perjalanan berdagangnya. Muhammad sangat teliti dan memahami semua penjelasan Khadijah. Akhirnya Muhammad berangkat bersama dengan kafilah dagang lainnya, termasuk Maisaroh, orang kepercayaan Khadijah. Mereka berangkat di waktu senja dan beristirahat siang hari. Selama perjalanan, Muhammad bersenda gurau dengan Maisaroh dan kafilah dagang lainnya. Tidak butuh waktu lama untuk akrab dengan orang baru bagi Muhammad. Sesampainya di Suriah, Maisaroh kaget sekaligus kagum dengan Nabi Muhammad karena sangat menguasai pekerjaannya. Kerja yang cekatan, jujur, dan ramah pada setiap pembeli. Selain itu pula, setiap pembeli sangat kagum dengan penampilan dan cara berjualan yang sopan. Tak disangka, semua barang dagangan yang dibawa dari Mekah habis terjual tak tersisa. Di malam hari sebelum kembali ke Mekah, Nabi Muhammad kembali merenung memikirkan sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Ia lebih memilih menyendiri daripada bersama dengan orang-orang di keramaian.
Melihat Nabi Muhammad yang tidak tidur, Maisarah kagum dan berencana akan menceritakan semua yang ia lihat kepada Khadijah sesampainya di Mekah. Begitulah cerita Nabi Muhammad di masa kecil hingga remaja. Hikmah dari cerita ini adalah Sebagai seorang muslim, kita seharusnya meneladani sikap Nabi Muhammad yang tidak pernah lelah untuk semangat bekerja. Dengan siapapun kita tinggal akan jauh lebih baik apabila kita tidak malas untuk membantu meringankan kebutuhan hidup orang yang telah membantu kita. Lebih mengutamakan kejujuran, sopan, dan etika yang baik terhadap semua makhluk di dunia ini. Tidak perlu membeda-bedakan. Lebih baik diam dan berpikir untuk menjadikan setiap hal sebagai pelajaran hidup daripada harus terjerumus ke dalam hal-hal negatif di lingkungan sekitar. Like, comment, and subscribe.